Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat GSKI Sleepy yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam program acara Rumah Kita pada malam hari ini. Tempat kita bicara tentang fakta, cerita, dan logika. Malam ini saya bersama dengan Bapak Gembala Sidang GSKI Sleepy, Bapak Pendeta Andreas Agus, yang sudah hadir. Selamat malam, Pak Andre. Selamat malam Pak Doni, selamat berjumpa kembali saudara sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian lewat program kita. Nah, malam hari ini kita ingin berbicara tentang sebuah topik yang menurut saya cukup menarik, dengan tema bertuhan atau beragama. Beragama atau bertuhan, sama aja sih sebenarnya. Istilah ini sebenarnya jujur saja Pak Andre, sebenarnya awal-awalnya asing bagi saya Pak Andre. Saya jujur saja kalimat ini atau frase ini saya baru dengar dari Bapak Gembala senior kita, Pak Eras. Dalam khotbahnya beliau sering mengucapkan kalimat ini untuk membedakan antara orang yang beragama dengan yang bertuhan. Awal-awal dengar sih saya masih gamang gitu. Apa sih maksudnya sih? Kalau orang beragama ya pasti karena dia bertuhan.
Dia percaya adanya Tuhan, makanya dia beragama. Menurut saya sih begitu Pak Andre waktu itu. Nah, mungkin juga hal-hal ini dialami oleh para rekan-rekan kita jemaat GSKI Selipi yang mendengar kalimat ini, beragama atau bertuhan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh Pak Andre, apa sih sebenarnya? Apakah ada signifikansi antara beragama dan bertuhan gitu Pak Andre? Nah, sebelum tentunya kita harus bahas satu-satu Pak Andre. Nah, agama itu sebenarnya apa sih Pak Andre? Oke. Berbicara tentang agama dan Tuhan itu memang sesuatu yang seharusnya atau seyogianya menjadi satu gitu. Bahasa kerennya itu inherent gitulah ya. Sudah tidak tepinya gitu. Tetapi kenapa ini menjadi seolah-olah terpisah gitu. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita membahas dulu nih pertanyaan pada awal, apa itu sebenarnya agama? Supaya nanti kita bisa tahu ya sampai di ujungnya itu seperti apa. Kenapa tema ini kita usung? Kenapa tema ini kita bicara? Apa itu agama? Kalau merujuk kepada kata aslinya dalam bahasa Sanskerta, agama itu kan dari kata a dan gas. Ya, a itu tidak, gamos itu kacau. Jadi agama ya dari kata a dan gamos itu berarti artinya tidak kacau. Ya. Apa yang dimaksud dengan tidak kacau ini? Berawal dari mana konsep berpikir tidak kacauan ini? Berawal dari ini Pak Doni. Jadi kalau kita mau susuri dari sejak pertama sekali manusia ada di muka bumi ini, kemudian memiliki sebuah curiosity, ya keingintahuan, ya mulailah muncul keingintahuan manusia itu berkaitan dengan misalkan bagaimana cara membuat tempe ya, bagaimana cara membuat tahu ya, atau bagaimana cara membuat alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Tetapi juga curiosity atau keingintahuan tentang sesuatu yang lebih besar di luar dari dirinya. Keingintahuan tentang pribadi yang kalau menggunakan istilah dalam bahasa Arab itu terhadap sesuatu yang gaib, aneh, di luar sana, kebiasaan di dalam dirinya. Kok tiba-tiba ada angin puting beliung sih? Misalkan begitu. Salah satu simbolnya, salah satu tanda tentang curiosity mendapatkan jawaban. Kok tiba-tiba ada angin puting beliung? Kok tiba-tiba ada banjir bandang dan lain sebagainya? Termasuk ada tsunami, sekarang tsunami. Kalau dulu mungkin disebutnya hanya gelombang pasang dari laut yang masuk ke daratan dan memakan korban jiwa yang begitu banyak. Bisa terjadi. Jangan-jangan kalau menggunakan istilah sederhana atau cara sederhana bertanya, jangan-jangan ada pribadi yang lebih besar di luar sana dibanding diri kita ini manusia. Mulailah manusia mencari tahu. Tadi curiosity-nya mulai dikembangkan. Siapa ya namanya? Bagaimana ya cara kita menyebut dia? Gitu. Atau sebelum sampai kepada namanya, dia benarnya. Betulkah ada pribadi yang lebih besar dibanding manusia di luar sana itu? Lalu tadi siapa namanya? Kalau ada namanya bagaimana menyebutnya? Sembarangankah atau harus ada aturannya? Lalu mulai tercipta bagaimana kalau begitu aturan-aturan mainnya ketika mau berhubung dengan, betul kan Pak Doni? Ya. Ketika manusia mulai mengembangkan curiosity-nya itu, lalu mereka menemukan beberapa jawaban, katakanlah beberapa jawaban. Ada yang menemukan, ya, menurut mereka bahwa yang lebih berkuasa itu adalah makhluk atau roh yang ada di dalam diri binatang. Sehingga mereka menganggap, wah kita mesti menyembah binatang nih. Cara menyembahnya salah satunya, ya, tidak boleh menyembelih binatang itu dengan sembarangan. Selain itu juga figurasi-figurasi binatang itu digambarkan di pohon-pohon atau di tanah, di bebatuan dan lain sebagainya sebagai simbolisasi dan penghormatan kepada sesuatu yang ada di dalam diri binatang itu. Wah, jangan-jangan binatang ini nih yang lebih berkuasa dibanding kita karena ketidaktahuan manusia.
Ya, jangan kita berbicara tentang kan Alkitab tidak menulis begitu, Pak. Oh, tunggu dulu. Mari kita berbicara secara logika dan urutan waktu. Alkitab itu baru ditulis, Perjanjian Lama khususnya ya, dimulai 1400 tahun sebelum Masehi loh, Pak Doni. Ya. Maksudnya, jadi masa-masa sebelum itu bagaimana? Kan tidak ada atau belum pernah ada yang menuliskannya. Baik. Ya, tetapi menunjukkan fakta-fakta sejarah menunjukkan adanya proses seperti itu, menganggap binatang sebagai makhluk yang lebih berkuasa dibanding diri manusia, roh gitu disebutnya. Lalu kemudian ada yang menyebutkan bukan roh binatang, ya, roh yang ada di dalam gunung berapi, roh yang ada di dalam pepohonan, ya, pohon yang besar dan lain sebagainya. Nah, memang setelah 1400 tahun sebelum Masehi, ya, abad ke-14 sebelum Masehi, setelah Alkitab dituliskan, kita menemukan jawabnya. Oh, bukan ini nih prosesnya. Proses seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, itu bagian berikutnya. Tetapi bagian sebelumnya kita harus memahami ini nih. Oh, proses manusia itu ternyata begitu. Manusia mengenal pribadi yang ada di luar dirinya dan dianggap lebih berkuasa itu, ya, dalam proses yang berurutan seperti itu. Proses pencaritahuan, ya, penemuan jawaban atas curiosity, keingintahuan dari diri manusia terhadap sesuatu yang lebih berkuasa dan besar dari dirinya, yang ada entah di mana di luar dari diri manusia itu. Nah, setelah manusia mulai mengumpulkan dan menemukan beberapa jawabnya, ya, lalu kemudian menemukan, ya, sebelum mengumpulkan, menemukan beberapa jawabannya. Baru berikutnya manusia berusaha mengumpulkan semua itu. Pemahaman-pemahaman yang dia temukan di dalam pencarian, ya, jawaban atas keingintahuan dari manusia. Namanya siapa? Lalu kemudian, oh, bukan sebelum namanya tadi, kembali lagi ya. Oh, ternyata memang dia ada nih. Ada di dalam binatang, menurut mereka, di dalam batu. Lalu namanya siapa ya? Disebutkanlah beberapa nama. Contohnya kalau di Indonesia ada yang menyebut orang Jawa, Debata orang Batak, Tete Manis orang Ambon, gitu kan ya. Lalu Sang Hyang Widi itu orang Hindu. Ya, dan berbagai macam sebutan yang lainnya. Ya kan? Nah, kumpulan-kumpulan dari jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan dari keingintahuan manusia itulah akhirnya dikumpulkan supaya akhirnya tidak tersesat, tetapi teratur, tidak kacau. Nah, kumpulan dari setiap jawaban atas pertanyaan terhadap keingintahuan manusia itu akhirnya terkumpul menjadi satu bentuk nama yang kita kenal dengan apa? Agama itu, Pak Doni. Awalnya prosesnya kan seperti itu. Manusia berusaha mencari tahu dan akhirnya menemukan jawabnya menurut kelompok A. Ya, agama Kristenlah agama yang memberi jawaban atas keinginan. Menurut kelompok B, agama Islamlah yang menjadi jawaban atas setiap pertanyaan yang ada dalam dirinya. Kelompok C, ya, menurut kelompok C mungkin Hindu, kemudian selanjutnya Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Ya, dan agama sebelumnya menurut kelompok A, agama yang memberi jawab atas kehidupan mereka adalah animisme. Ya, roh-roh nenek moyang atau dinamisme terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Kumpulan-kumpulan itulah yang akhirnya menjadi agama, ya, yang kita kenal sebagai agama purba dan juga agama modern sekarang ini. Nah, faktanya bahwa itu merupakan kumpulan dari setiap jawaban atas keingintahuan manusia terhadap yang gaib, yang disebut dengan yang maha kuasa itu, kuasa dari diri manusia. Nah, itu dulu Pak Doni. Kira-kira itu, dimulainya dari situ, agama itu. Nah, mohon koreksinya kalau saya salah nih Pak Andre. Karena akan berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua, mengapa manusia itu perlu beragama gitu ya. Dari Pak Andre menjelaskan kata A dan gamos. A tidak, gamos kacau, tidak kacau.
yang terlintas dalam pikiran sederhana saya adalah supaya tidak kacau maka orang harus beragama. Supaya orang tidak berkelahi, supaya orang tidak rusuh, supaya orang tertib, maka orang harus beragama. Memeluk sebuah agama. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kedua saya. Apakah itu ada kaitannya? Kalau itu benar ya Pak Andre ya, semoga benar. Ya. Kenapa orang itu perlu beragama? Nah, bagus sekali pertanyaan Pak Doni itu tadi, ya. Betul memang supaya manusia tidak kacau maka beragama. Nah, itu menjadi sisi kedua yang harus disadari oleh setiap manusia yang mengaku diri sebagai manusia beragama. Bahwa ketika itu sebenarnya yang diharapkan bukan hanya sekedar aturan-aturannya, ya, jawaban atas setiap pertanyaan di dalam dirinya itu. Akhirnya kita sebut dengan syariat, dogma, gitu kan? Ya, aturan-aturan, ritual dan lain sebagainya. Tapi faktanya seringkali hanya mengarah ke situ. Manusia beragama lupa bahwa ketidakkacauan yang terpenting sebenarnya justru bukan masalah dogma, ya, ritualnya, cara beragamanya, bukan. Ya, tapi lebih kepada bagaimana hidupnya itu yang tidak kacau. Ya kan? Jadi harusnya ketika manusia ingin hidupnya tidak kacau, agamalah menjadi jawabannya. Supaya hidupnya tidak kacau, beragama sehingga tertata kehidupannya. Betul sekali. Tetapi sayangnya Pak Doni, bagian berikutnya ya yang terjadi adalah setelah manusia beragama ternyata tidak seperti yang diharapkan itu. Dengan beragama manusia menjadi tidak kacau hidupnya, manusia menjadi tertata hidupnya. Ya, harusnya kan begitu. Ya. Tetapi seringkali hanya menjadi tempat persembunyian atau perlindungan. Tempat persembunyian lah, katakanlah demikian. Persembunyian dari setiap hal buruk yang sebenarnya dilakukan oleh si manusia itu. Dengan label agama membuat seolah-olah dia sebenarnya seolah dia tidak memiliki perilaku buruk. Kenapa? Karena aku udah beragama kok. Sementara fakta hidupnya tidak seperti itu. Jadi agama akhirnya hanya label. Dengan beragama sudah pasti hidupnya itu nggak kacau. Padahal ternyata tidak seperti itu. Setelah beragama pun ternyata kita menemukan banyak orang-orang yang hidupnya macam berantakan. Bahkan jauh lebih parah hidupnya dibandingkan orang yang mengaku tidak. Ya, nah, mengapa manusia perlu beragama akhirnya? Ya. Sebenarnya manusia perlu beragama supaya tadi hidupnya tidak, tetapi jangan lalu hanya sekedar masalah labelnya. Kalau hanya sekedar masalah labelnya, akhirnya kita hanya sekedar berharap pengakuan, pembuktian. Nah, gagalnya manusia beragama itu ada di situ, Pak Doni. Nah, ketika mereka hanya mengejar pengakuan tanpa pembuktian. Jadi orang berpikir, kebanyakan orang berpikir bahwa ketika dia sudah beragama tertentu, dia menganggap orang lain akan menilai bahwa hidupnya sudah benar. Padahal ternyata agamanya itu hanya sebagai tameng, sebagai kedok, supaya bisa menyembunyikan kebobrokannya, keburukannya gitu ya, Pak Andre. Iya, itu tadi hanya menjadi tempat pelarian atau tempat persembunyian, ya, dari dosa yang dilakukan. Betul dia bersembunyi sejenak, kan itu baru cara yang benar. Tetapi seringkali dia lari bersembunyi di dalam agama, tetapi tidak kunjung membereskan, hanya sekedar tadi tameng atau label, gitu, demi diakui sebagai orang yang baik. Dengan cara apa? Ya dengan memiliki agama. Padahal esensi awal kan tidak itu. Bukan hanya sekedar tidak kacau syariatnya, tidak kacau dogmanya, tetapi juga tidak kacau hidupnya harusnya. Begitu. Kenapa? Esensi berikutnya dari beragama adalah harusnya di dalam agama itu engkau menemukan sumber utama dari pencarianmu. Di dalam agama yaitu apa? Tuhan itu. Oke. Kalau engkau tidak menemukan Tuhan,
akhirnya gagal sebenarnya kita beragama. Makanya inilah sebenarnya yang kita angkat demi mengingatkan kepada setiap kita. Jika kita beragama tetapi tidak menemukan Tuhan, maka benar kita belum beragama. Atau kalaupun sudah beragama, kita gagal membuktikan keberagamaan kita. Itu Pak Doni. Ya mungkin kalau istilah populernya di kalangan kita ada istilah Kristen KTP. Mungkin begitu kali Pak Andre ya. Jadi ya KTP-nya doang Kristen gitu ya. Ya. Jadi padahal kehidupannya nggak Kristiani gitu. Iya. Nah, Betul sekali, itu dia. Nah, cara-cara seperti itu kan yang mewarnai kehidupan kita. Orang beragama itu hanya sekedar tadi ingin mendapatkan pengakuan, ya. Kalau kita di negara Indonesia, ya, dengan beragama itu akhirnya kita memang akan lebih mudah menjalani proses-proses administrasi. iya. Mau kawin, agamanya apa? Ditulis itu tidak beragama, langsung tidak diizinkan. Bahkan akan dicap sebagai wah, ateis nih. Wah, udah ditangkap polisi, dia dipenjara. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini kan, ya toh, isu-isu komunis, ya itu sudah mulai muncul. Nah, kalau kita sengaja terus kemudian nantangin gitu ya, mau sok-sokan gitu, yang penting kan hidup bertuan, itu kamse, itu kampungan itu namanya kalau begitu, ya toh. Iya. Nah, kita tahu bahwa berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pemerintah itu memang agama mutlak ya, kita harus betul-betul meletakkan ya prasyarat itu secara benar. Agamamu apa? Ya Kristen, sebutkan Kristen. Ya toh, bukan lalu basi dan lain sebagainya. Nah, namun sayangnya ada yang menyebutkan Kristen atau agama lain, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh Kristen. Nah, itu masalah lain. Masalah administrasi dengan hubungan dengan negara, kita harus betul-betul memilih agamamu apa supaya lurus di situ. Karena negara kita yang sungguh-sungguh meletakkan agama itu pada posisi tertinggi. Indonesia ini Indonesia ini adalah negara yang sangat religius, dan betul-betul menghargai kebebasan dan keragaman beragama di antara setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita menghargai betul posisi dan pilihan bangsa kita, pemerintah kita, ya kita artinya melawan negara, mau nantangin gitu ya. Kalau kamu nantangin pemerintah, ya kamu berhak untuk nangkap. Kamu sudah berusaha melawan perundang-undangan yang ada di negara kita, dan kamu memang justru akan memunculkan kekacauan. Menganggap tidak beragama itu hal yang wajar. Nggak bisa. Kalau di Indonesia kita tidak memiliki atmosfer yang seperti itu. Negara kita adalah negara yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai keberagamaan, gitu Pak Doni. Nah, Andre, dari yang Pak Andre sudah jelaskan barusan, boleh nggak kalau saya menyimpulkan, jika seorang menganggap bahwa dirinya beragama, tapi hidupnya kacau, hidupnya jadi nyusahin orang, hidupnya tidak teratur, dia bahkan kalau dalam bahasa kita ini, dalam bahasa Kristiani, dia tidak menemukan Tuhan seperti Pak Andre katakan tadi, dia tidak beragama dong Pak Andre. Betul, itu tadi, dia tidak beragama, atau kalaupun beragama belum lengkap cara beragamanya. Iya, artinya tidak beragama. Kalau boleh dikatakan, ya. Tidak beragama dalam arti yang seharusnya atau sebenarnya gitu ya Pak Andre. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi yang dimaksudkan Pak Doni bahwa jika seorang beragama namun tidak menemukan Tuhan tadi, berarti memang dia tidak beragama, gitu. Atau kan ada grade-nya juga kan Pak Doni. Ada orang yang memang masih kanak-kanak dalam cara berpikirnya, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa kamu nggak beragama. Oh enggak, dia masih dalam proses kan, baru menemukan orang yang masuk dalam agama tertentu itu sudah dalam level yang wah hebat kan, tidak kan, tapi ada dalam proses, ya kan. Lain jika betul ada di posisi yang berkualitas namun ternyata bukti hidupnya itu
jauh berbeda dari kualitas yang diharapkan, barulah kita bisa menyebut, nggak bertahan. Tapi itu pun kita tidak berhak menghakimi kan? Kita hanya sekedar ibarat kata menyimpulkan kondisi yang ada, tidak dalam rangka menghakimi akan orang itu, tetapi hanya sekedar memberikan penilaian. Oh ya harusnya nggak begitu tuh, gitu. Hanya kalau kita secara teoritis ya tidak bertuhan itu sebenarnya. Tidak beragama sebenarnya kalau dia tidak bertuhan. Gitu. Nah sayangnya ada jumlah yang banyak jenis manusia yang seperti ini. Agama dia peluk, label-labelnya juga dia miliki, tetapi itu dia menemukan Tuhan di dalam hidup nyatanya. Lewat apa ya bukti hidupnya itu? Sayangnya seperti itu, Pak Doni. Nah, menurut idealnya, apakah seorang yang beragama dalam pengertian yang benar, artinya dia bertuhan ya Pak Andre? Atau sebaliknya, jika dia bertuhan dengan benar, maka dia beragama dengan benar. Bisa begitu nggak Pak Andre? Ya, dua-duanya bisa betul. Dua-duanya bisa betul. Dalam artian begini, kalau kita memaknai agama itu benar dengan sungguh, lalu berusaha menjalankannya secara benar pula, pasti kok dia menemukan Tuhan. Baik. Karena proses yang panjang, sepanjang umur hidup manusia. Sehingga itulah dia sebenarnya hal beragama itu adalah hal yang privat, pribadi sendiri untuk berjumpa dengan Sang Khalik gitu. Sehingga tadi setiap orang itu sebenarnya tidak boleh menghakimi, hanya sekedar berusaha melihat dan menilai. Ya, nah kok begitu itu bukan lalu kemudian menjustifikasi seseorang. Tidak boleh menjustifikasi seseorang, tetapi orang yang memang merasa hidupnya belum benar dalam proses beragamanya, ayo cari dan pasti menemukan. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang betul-betul mengaku bertuhan, dia agama dengan benar. Dia tidak akan menganggap syariat-syariat agama itu sebagai sesuatu yang konyol, aneh, enggak. Dia akan mencari tahu. Kalau orang mengaku diri beragama, ya kan? Pasti dia akan berusaha menjalankan setiap syariatnya pula dengan benar. Lalu pencarian Tuhannya pun dengan sungguh-sungguh. Betulkah yang kulakukan ini ya, seperti yang Tuhan kehendaki dari agamaku? Terus, kalau kita Kristen, betulkah apakah itu begini? Aku berusaha mencari tahu. Dan yakinlah kalau kita dengan tulus melakukan keberagamaan kita, Tuhan tidak mungkin kok menjadi pribadi yang enggan untuk ditemui. Tuhan adalah pribadi yang saya percaya bersedia dan terbuka hatinya untuk dijumpai oleh siapapun. Begitu pula orang yang bertuhan, mengaku diri menyembah pribadinya, pasti dia tidak malas untuk belajar kitab sucinya. Dia tidak akan mencari tahu sebanyak mungkin tentang siapa ya Tuhan itu. Bagaimana ya syariat-syariat agamaku ini? Lalu bagaimana membuktikan perilaku seperti syariat agama yang kupelajari. Jadi dua-duanya bisa betul. Orang yang bertuhan pasti agama, orang yang beragama dengan sungguh pasti dia bertuhan. Gitu Pak Doni. Nah, setahu saya kan Pak Andre Pak Andre pernah menulis disertasi yang berkaitan dengan pluralisme beragama di Indonesia, gitu ya. Dan setahu saya juga Pak Andre mengajar teologi agama-agama. Pengamatan Pak Andre dari pengertian yang kita sudah bahas tadi, yang Pak Andre sudah ulas panjang lebar tentang bagaimana beragama dan bagaimana bertuhan. Kira-kira dekadensi yang paling parah itu keadaannya seperti apa nih Pak Andre, kalau Pak Andre bisa gambarkan yang terjadi ketika seorang menyebut dirinya beragama? Iya. Nah, sayangnya Pak Doni, setelah ratusan tahun saya menyebutnya agama membeku. Ada pembekuan terhadap atmosfer keberagamaan dari manusia itu. Awalnya betul ingin mencari Tuhan. Awalnya betul ingin mencari jawaban atas seluruh pertanyaannya tentang pribadi yang maha agung, yang maha kuasa itu. Akhirnya, ya, seiring berjalan waktu, agama
justru hanya sekedar menjadi format ritual belaka. Membeku dalam dogma belaka. Ya, lupa atas tujuan awalnya, lupa atas pencarian awal. Kenapa akhirnya agama itu tercipta? Dengan kata lain, agama akhirnya justru melupakan tujuan akhir dari pencariannya, yaitu Tuhan. Agama sudah melupakan Tuhan. Tuhan justru digeser dari tahta utamanya di dalam agama. Ya. Saya tidak menyebutkan agama mana, tidak. Ya, itu terjadi karena perilaku si manusianya sendiri. Penyebutan agama di situ bukan merujuk kepada salah satu institusi agama, tidak. Tetapi justru lebih kepada si manusia pelaku agama itu yang Tuhan dari tahta utama agama yang dia peluknya. Karena akhirnya bukan Tuhan yang dicari. Justru sekedar dogmatika, syariat, ritual. Kalau nggak begini pokoknya nggak sah. Kalau nggak begitu pokoknya nggak sah. Padahal tidak ada satupun yang bisa menjawab yang mana sih yang paling sah. Enggak kan? Benar. Ya, atau bingungnya karena tidak serius. Bingungnya yang kedua karena tidak jujur. Bingungnya yang ketiga karena ada motivasi-motivasi yang lain. Tidak tulus di dalamnya, sehingga akhirnya sungguh syariat-syariat saja yang mereka temukan. Tidak serius itu akhirnya hanya sekedar ya apa yang diwariskan dari sebelumnya, apa yang diajarkan sama tokoh-tokoh tertentu saja. Tidak mau belajar sendiri secara mandiri, secara pribadi untuk menemukan yang benar yang mana sih. Karena mungkin betul pada masa lalu, tapi belum tentu betul pada masa sekarang. Dalam artian belum lengkap. Mungkin kita yang harus menemukan dan melengkapi itu. Tidak jujur, ketika menemukan sesuatu yang mengubah dirinya dan mengkoreksi dirinya, nggak mau mengkoreksi. Akhirnya disampaikan menjadi berbeda, kan? Ya. Dan kepentingan-kepentingan di situ. Dan yang ketiga, tidak tulus, tidak murni, tidak dengan kemurnian motivasi. Ada motivasi-motivasi lain. Masalah popularitas dan lain sebagainya. Akhirnya, manusia pelaku agama itu menjadikan agama justru sebagai alat diperkuda demi hilang itu tadi saya katakan. Pencarian awalnya itu menjadi tersimpangkan, bukan lagi Tuhan yang dicari. Tetapi tadi kepentingan-kepentingan pribadi, membeku di masalah dogma, membeku di masalah membeku di masalah ritual. Ya toh, kita juga seringkali berdebat. Ya toh, bermusuhan hanya gara-gara yang satu tepuk tangan, yang satu nggak tepuk tangan. Yang benar yang mana? Gara-gara itu aja berantem, kan aneh gitu kan? Betul kan? Iya. Yang satu lagunya dianggapnya nggak ada Roh Kudus itu. Yang ada Roh Kudus yang gimana? Oh, yang ada Roh Kudus, yang ada yang begitu. Apakah itu membuktikan bahwa Roh Kudus hadir? Kan belum tentu juga. Sementara kita merasa itu paling benar. Harusnya ini benar dengan berbahasa roh, lalu kemudian sungguh menghadirkan Tuhan, itu benar. Yang ini dengan lagu platif, lagu-lagu klasik gitu ya, gereja klasik gitu, tetapi juga dengan tulus, itu pun benar. Padahal kan bisa mencari jalan keluar dari perseteruan itu. Tapi seringkali karena tadi ada ketidaksungguhan mencari tahu, kemudian juga ada ketidakjujuran di dalam memahami, dan ada ketidaktulusan. Akhirnya yang ada cuma berantem, perseteruan saja. Ya kan, yang satu memahami perpuluhan dengan seperti ini, yang lain memahami perpuluhan dengan cara yang berbeda. Lalu diperseterukan, dipertentangkan. Kalau paling mengkoreksi, yuk mari kita menerimanya dengan baik. Kalaupun ada perbedaan, ayolah, ketoklah pintu rumah itu pendeta. Kalau itu bicara Tuhan, kan hanya di Kristen yang ada perpuluhan, di tempat lain nggak ada kan. Ketoklah pintu rumah pendeta itu. Ketoklah pintu rumah pendeta itu, bawa lumpia lah, bawa bakwan lah, atau bawa bakso gitu kan. Atau kalau sekarang bawa masker sama hand sanitizer gitu, ngobrol. Nah,
Gitu. Jadi akhirnya kita membuktikan manusia yang betul-betul beragama dan bertuhan, gitu Pak Doni. Jadi apa ya, menjadi ironis sih sebenarnya sih, di mana tujuan beragama adalah mencari Tuhan. Harusnya dengan beragama dia menemukan Tuhan, malah nggak ketemu. Nah akhirnya ada produk-produk turunan karena tidak menemukan Tuhan, yang seperti Pak Andri tadi jelaskan tadi, nggak jujur, saling menyalahkan, saling menjustifikasi orang gitu ya, dan menganggap orang dirinya lebih benar daripada orang lain dan sebagainya. Jadi makin bias, makin luncas, makin nggak sasaran tujuan dari beragama itu, Pak Andri. Dan disitulah kalau boleh saya katakan peluang iblis untuk mengambil alih tahta gereja itu. Harusnya tahta gereja itu hanya, tapi karena sudah mulai bercampur itu agama dengan kepentingan pribadi, ketidakjujuran tadi kan, ketidaksungguhan mau belajar gitu, iblis ambil alih. Bukan Tuhan kita muliakan, iblis yang kita muliakan. Tersesat kita di dalam gereja itu, tersesat kita di dalam agama karena kita sudah kitoh kodrat esensi dari kenapa kita beragama. Tuhan hilang dari tahta agama itu. Tuhan disinggung dari tahtanya di dalam keberagamaan kita. Nonsen akhirnya. Dan kita boleh mengaku beragama apapun, sudah kita singkirkan, sebenarnya nggak ada gunanya semua label-label agama itu. Dan itu sia-sia. Lebih lagi ya, iblis memanfaatkan peluangnya dengan akhirnya melahirkan tokoh-tokoh ya yang seolah-olah justru lebih mulia dibandingkan Tuhan. Betul kan? Akhirnya suara mereka yang lebih didengar kok dibandingkan Tuhan. Padahal Tuhan bisa berbicara lewat hati nurani kita. Seringkali kita tolak ya. Atau kalau bukan kita, katakanlah demikian, mungkin orang lain gitulah ya, kelompok-kelompok lain. Ya. Ya, seperti contoh lah yang di Indonesia, tapi kalau di Indonesia juga ada beberapa nanti, tapi kalau yang di luar negeri gitu ya, David Koresh, ya, itu pada tahun 93 kurang lebih itu ya, 90-an lah itu, ya di Texas, Amerika sana, yang mengajak semua pengikut diri ya, coba, mana ada itu sebenarnya pola-pola seperti itu? Jika menyebut diri sebagai agama, ternyata ada. Karena apa? Iblis mengambil tahta Tuhan. Dan cara iblis mengambil alih tahta Tuhan adalah dengan memunculkan tokoh-tokoh agama yang keberadaannya jauh lebih dimuliakan dibandingkan bunuh diri massal. Syukurnya hanya 75 pun sebenarnya itu sangat disesalkan. 75-an lah kurang lebih. Di Texas sana. Lalu kemudian Aum Shinrikyo yang ada di Jepang itu tahun 95 kurang lebih itu. Beberapa tahun berapa dia anggap ya dengan membunuh semua orang yang ada di sekitarnya itu adalah cara dia beragama yang benar. Dia ya Gasaraf itu untuk membunuh banyak orang, dia masuk ke subway atau kereta bawah tanah, dia buka, dia lepaskan dan membunuh sekian banyak orang di kereta bawah tanah di Jepang sana, di Tokyo. Dia melakukan itu pun karena dia rasa itu perintah dari itu. Dan para pengikutnya pun menganggap itu sebuah tindakan yang hebat dan luar biasa. Lebih hebat dibandingkan Tuhan bahkan. Gitu. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan, loh Pak, Perjanjian Lama juga, kalau kita menggunakan logika orang Kristen ya, Perjanjian Lama juga Tuhan memerintahkan untuk dibunuh itu dulu. Zaman dulu ketika manusia tidak bisa memahami dengan cara lain demi mempertahankan hidupnya dan keberagamaan dengan menghabisi suku lain. Kalau sekarang sudah tidak lagi, dan Alkitab itu ada dalam masa progresivitas ketika itu pada bagian berikutnya kan Tuhan membalik konsep berpikirnya. Kasihilah musuhmu. Mungkin musuh aja disuruh mengasihi kok, lalu kemudian kita diperintahkan untuk membunuh, ya pasti itu cara berpikir yang salah, tidak serius, tidak jujur, dan tidak tulus tadi. Gitu Pak Doni. Nah, melihat betapa sudah semakin parahnya kondisi keberagaman manusia,
yang seharusnya menemukan Tuhan lalu tidak menemukan Tuhan, jadi akhirnya makin kacau. Jadi sebenarnya nih Pak, kalau saya boleh tanya ini secara sederhana, boleh nggak sih Pak kalau orang-orang macam begitu, orang-orang yang katanya beragama tapi malah tidak menemukan Tuhan lalu melukai sesamanya, pendeknya begitu? Apa ya? Boleh nggak? Merasa dirinya masih beragama gitu. Nah, itu dia kan aneh sekali kan. Jadi agama kan sudah betul-betul menyimpang gitu kalau boleh dikatakan. Ya, kalau tidak menggunakan kata betul-betul sudah mulai menyimpang lah karena agamanya. Tetapi karena tadi dari pertengahan diskusi kita juga saya menyampaikan bukan agamanya tetapi si manusianya ini loh yang gangi agama bagi kepentingannya tadi. Karena ketidakseriusannya belajar, ketidakjujurannya dan ketidaktulusannya, akhirnya agama dimanfaatkan bagi kepentingan pribadinya. Memuaskan hasrat, dihormati, dihargai. Wah, gitu kan. Supaya dikultus individukan. Aku ini wakil Tuhan. Kan banyak praktek-praktek seperti itu. Caranya Pak, dengan menggunakan agama, kendaraan agama itu kendaraan yang paling empuk untuk kepentingan pribadi. Nah, sayangnya ya cukup banyak orang-orang yang menganggap diri sebagai wakil Tuhan memanfaatkan agama, dan cara ini ya, program rumah kita ini saya berharap ayo kita semakin disadarkan. Jangan tunggangi agama bagi kepentingan pribadi. Dan saat Tuhan pasti marah kok, nggak mungkin nggak, Tuhan pasti hajar. Karena yang Tuhan pedulikan itu bukan masalah dogma-dogma syariatnya, aturannya, liturginya, bukan gitu. Tetapi Tuhan membela nilai esensi dari cara menyembah Dia. Tuhan ingin manusia betul-betul bisa menemukan cara yang baik, yang ujungnya adalah manusia bisa menemukan Tuhan. Syukur ada agama ini loh, supaya manusia bisa menemukan Tuhan. Supaya manusia bisa menemukan keselamatan. Ayo dong, pergunakan itu. Akhirnya kalau ada yang menyimpang, Tuhan tidak sayangkan orang itu. Tuhan sayangkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada. Lalu yang kedua, Tuhan juga sayangkan orang-orang yang memang masih mau tulus, mau serius, dan mau jujur mencari kebenaran Dia. Tuhan membela itu. Itu Pak Doni. Jadi kalau boleh, ya harusnya nggak boleh. Tetapi sayangnya banyak nyimpang itu. Ya, korbannya adalah silakan materi terusan. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu Pak Doni. Menjadi ironis kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang katanya beragama tetapi tidak bertuhan. Iya. Efeknya pasti kita pasti melukai orang lain. Itu yang udah pasti jelas Pak Andre ya. Kita pasti melukai orang lain. Kalau orang udah nganggap diri paling benar di balik label agamanya, udah pasti nggak ada, udah pasti dia anggap remeh orang lain dan tidak ada yang benar selain dia. Iya. Nah, apalagi kalau itu sebagai dia. seorang hamba Tuhan di kalangan Kristen, ya kita mengambil contoh agama lain. Kita ambil contoh saja agama Kristen gitu ya, di mana kita ada di dalamnya. Kalau sudah menjadi, dia sadar bahwa dia begitu diidolakan, sadar bahwa dia begitu di nanti kata-katanya, khotbahnya, dia sudah seperti ada di atas angin dan menganggap orang lain sudah nggak benar, dia yang paling benar. Dia sudah ketemu Tuhan. Dia sudah turun naik sorga mungkin gitu ya. Jadi orang lain dia lebih rohani dari dia gitu. Dan itu jadi parah dan menjadi mempunyai efek buruk. Dan yang tadi Pak Ande bilang tadi di kalimat terakhir, yang jadi korban adalah jemaat. Repotnya adalah jemaat tidak, maaf kalau saya kasar ya, akhirnya jemaat ditipu, tetapi tidak berasa ditipu. Iya.
Betul itu Pak Doni. Jadi kasihan jemaat itu, kasihan umat itu. Tadi kan Pak Doni berkata di awal tadi, ingin supaya hidupnya tidak kacau. Tetapi parahnya ketika dia memeluk sebuah agama, apapun itu, lalu kemudian mendapatkan pengajaran yang salah, ya kan? Dia sebenarnya ada dalam kondisi, tapi tidak sadar bahwa sebenarnya hidupnya itu kacau gitu, kan ngeri. Dia berharap tidak kacau, namun ketika ada di dalam sebuah wahana atau tempat dengan agama yang olehnya kita berharap tidak kacau, ternyata hidupnya justru kacau sebenarnya di situ. Dan kacaunya itu bukan hanya sekedar masalah kacau di bumi, akhirnya dia justru tidak sampai ketidakkacauan abadi itu. Tidak sampai ke situ. Tidak sampai kepada ketidakkacauan itu kan surga. Ternyata dia justru sampai di kekal, yaitu penghukuman kekal, neraka itu yang tidak akan pernah berakhir masa dan waktunya. Kan ngeri itu. Tanpa yang berjalan menuju kepada kematian kekal. Saya jadi ini ya, tadinya saya pikir nih materi malam hari ini hanya ada di dalam ranah diskusi akademis Pak Andre. Karena yang begitu Pak Andre, begitu saya dapat topik ini, wah ini kayaknya ada di dalam ranah akademis gitu ya. Yang mata kuliah yang muncul di kepala saya adalah teologi agama-agama. Wah, ini kayaknya nggak bisa landing ini. Ini kayaknya nggak bisa down to earth ini di kalangan jemaat umum ini. Saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata waktu setelah saya ngobrol ini real, ini apa yang saya rasa saya ungkapkan bahwa ini terjadi, ini terjadi. Iya. Bukan itu saja. Dia. Ironisnya bukan saja di kalangan umat jemaat secara umum, tapi ini terjadi di kalangan rohaniawan, di kalangan para ulama, di kalangan para pendeta kalau di kalangan kita orang-orang Kristen. Dan ini saya tidak bisa membayangkan betapa kerusakannya itu masif dari atas sampai ke bawah itu, dari pendeta sampai ke jemaat. Iya. Dan itu tadi ngerinya justru tidak menyelamatkan manusia, tetapi justru menyesatkan manusia. Betapa bahaya itu. Ada jalan disangka lurus, namun ternyata ujungnya itu membawa kepada kebinasaan. Iya. Kan bahaya gitu. Ya. Tadi kalau menggunakan kalimat Pak Dona, dia aman, ternyata dia nggak aman itu sebenarnya. Ya. Dia sebentar lagi masuk jurang penghakiman. Makanya itu ya. Saya kalau merujuk kepada Yesaya 55 ayat 6 itu betul-betul menjadi sebuah berharga bagi kita. Yesaya 55 ayat 6 itu kan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ia ada kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengenal Dia, menemui Dia, bahkan berseru kalau rasa kita pengen tahu secara mendalam itu. Berarti sebuah usaha yang giat, usaha yang keras gitu. Siapa engkau Tuhan, bagaimana kehendak-Mu, apa caraku untuk menyenangkan hati-Mu, cari tahu itu. Ya, selama kesempatan itu ada, kesempatan itu apa? Selama ia dekat itu apa? Ketika kita masih hidup ini loh. Ia berkenan ditemui ketika di bumi ini kesempatannya. Karena ada masa di mana dia tidak lagi bisa ditemui. Dia tidak lagi dekat ketika apa? Hidup kita sudah berakhir. Akhir itu nggak ada kesempatan lagi, oh Tuhan tolong, nggak bisa. Sama seperti orang kaya yang mati itu, ya toh, dengan Lazarus itu, Lazarus yang miskin itu, orang kaya yang mati itu di penghukuman kekal, nggak bisa lagi. Dia mau menyeberang nggak bisa, ada jurang bisa lebar antara dia dengan Lazarus. Nggak bisa, dia mau teriak bagaimanapun sudah tidak memungkinkan dia diselamatkan. Tidak mungkin lagi dia bertemu dengan Tuhan sebenarnya. Nah di sini kita disadarkan realitas neraka itu bukan sekedar masalah apinya, yaitu ada yang menjelaskan itu di sana nanti disetri, ditombak dan sebagainya. Bukan itu masih sakit secara fisik. Tetapi yang paling mengerikan itu adalah ketika kita terpisah dari Tuhan yang sejati. Pusat atau target utama dari pencarian agama itu, Pak Doni. Ketika kita tidak bertemu dengan Tuhan, itu nanti kita baru sadar betapa sengsaranya,
betapa mengerikannya. Itu yang jauh lebih berat. Dan keterpisahan itulah yang dialami oleh Yesus ketika semua dosa ditanggungkan. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bukan karena dipaku di salibnya, bukan. Tetapi karena ketika ia memikul dosa semua manusia, ya, semua beban dosa ditanggungkan pada dirinya, itu membuat Allah jijik melihat dirinya. Dia harus memisahkan dirinya. Keterpisahan dengan Allah Bapa yang menyedihkan hati Kristus. Sehingga dia berteriak, kenapa engkau meninggalkan aku ya Bapak? Itu kesedihannya. Sebabnya gara-gara dipaku, Polikarpus itu disalibkan dengan dibakar. Ya toh? Tokoh-tokoh iman sesudah masa Perjanjian Baru itu, mereka diadu dengan binatang, lebih ngeri, dimakan habis oleh singa, beruang, harimau, dan lain sebagainya. Lebih meriah. Jadi kalau hanya sekedar masalah penderitaan fisik, sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Jadi yang paling mengerikan itu adalah ketika Kristus terpisah dari Bapa. Tidak lagi diingini keberadaannya. Karena apa? Dosa ditanggung pada dirinya. Dan dari situ pula kita sadar, neraka itu apinya, ditombaknya, dipakunya bukan. Tapi masalah ketika seseorang itu terpisah, tidak menemukan kebahagiaan sejatinya. Nah, gitu Pak Doni. Baik Bapak Ibu, di akhir pertemuan pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan beragama adalah, secara sederhana saja, tujuan beragama adalah kita menemukan Tuhan. Dan kalau kita menemukan Tuhan, kita kembali ke arti agama itu. Enggak kacau. Hidup kita bisa berdamai dengan orang lain, kita tidak gampang menyalahkan orang lain, kita bisa saling memberi satu dengan yang lain, kita bisa mengasihi, bahkan dalam bahasa Alkitab kita mengasihi musuh kita. Karena itulah esensi atau tujuan kita beragama sepenuhnya. Saya teringat Pak Andre dengan apa yang orang tua rohani kita sering gaungkan belakangan ini. Ya karena kita memang ada di ranah akademis gitu ya. Banyak orang yang katanya beragama, sekolah teologi, ngerti tentang Tuhan, tapi sayangnya hanya dalam ranah akademis. Dia nggak bertemu dengan Tuhan. Beragama, jadi dosen, jadi teolog dari sebuah agama, tapi dia tidak menemukan Tuhan yang dia ajarkan. Dan itu mengerikan dan akan membawa kita. Dan agama itulah, agama yang dia maksud itulah yang akan membawa dia bukannya bertemu dengan Tuhan, tapi membawa dia berpisah dengan Tuhan dan menuju kebinasaan. Iya. Dan kalau pinjam bahasa Pak Andre, agama adalah kendaraan yang empuk, gitu ya. Dan itu kendaraan yang tepat, Andre. Itu mesinnya di atas Porsche kayaknya, entah berapa ribu tenaga kuda untuk melesatkan seseorang masuk ke dalam kebinasaan kekal. Itu jadi ngeri kalau kita nggak beragama. Porsche gitu Pak Doni, bicara Porsche itu Pak Doni. Iya. Bicara Porsche tenaga kuda itu, ya toh. Agama menjadi menyimpang ketika hanya otot yang digunakan, bukan akal digunakan. Ya, harusnya otot, akal, dan juga hati digunakan. Baru di situ lengkap. Kita tidak terjebak kepada mistisme, tidak terjebak pada ngawurisme, gitu kan? Kalau ngawurisme itu kan hanya otot aja, pokoknya begini gitu kan? Ya kan? Logi ya. Tapi betul-betul menggunakan akal sehat, mencari tahu, lalu betul-betul juga mengalami secara mistis Tuhan itu memang gaib tadi, yang mistis juga. Alami Tuhan yang mistis itu secara nyata pula. Dan kita buktikan ya bahwa otot kita itu, aktivitas hidup kita, bukti hidup kita adalah bukti hidup yang memang menjelaskan bahwa kita mengenal Tuhan melalui agama kita. Gitu Pak Doni. Wah, luar biasa pembicaraan kita malam hari ini. Tadinya ya seperti saya bilang, tadinya kayaknya bakalan berat. Tapi ternyata cukup menarik dan bisa memberkati kita
Dan kita berharap malam ini Bapak Ibu Saudara diberkati karena disadarkan bahwa tujuan kita beragama adalah kita bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan. Saya minta dengan hormat Pak Andre untuk berdoa bagi kita semua. Minta tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus untuk memampukan kita untuk bisa beragama secara benar. Kalau dalam bahasa kita orang Kristen, kita bisa bertemu dengan Tuhan, menghidupi kebenaran yang sesungguhnya. Silakan Pak Andre. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk waktu yang dapat kami pergunakan berdiskusi bersama Tuhan, secara khusus dengan Pak Doni, berkaitan dengan apa sebenarnya arti dari agama dan bagaimana kami harus bertuhan di dalam agama itu. Dan kami diingatkan, jika kami beragama, harusnya Tuhanlah yang menjadi pusat penyembahan dan pengabdian kami, bukan manusia atau bahkan sekedar dogma. Biarlah manusia dan dogma itu menjadi sarana dan alat untuk kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kami mengaku bahwa kami adalah makhluk dan manusia yang beragama, maka seharusnya kami menghadirkan Tuhan di kehidupan nyata kami, di rumah tangga kami, pekerjaan, aktivitas sosial kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, program acara Rumah Kita pada malam hari ini. Sampai bertemu dalam program Rumah Kita berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya. Tuhan Yesus memberkati.